Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Oke, kali ini saya berada di lokasi situs, yaitu situs Kandangan, Kecamatan Senduro, Lumajang. Di sini saya kedatangan seorang tamu dari Lumajang juga, teman lama. Dia datang ke rumah saya dan sekaligus saya ajak ke sini untuk melakukan penarikan benda pusaka. Mudah-mudahan berhasil. Oke, lihat di sini. Ini adalah situs tampak depan situs. Ini lokasi dalam situs. Kita lihat-lihat dulu lokasinya. Nanti kita jalan-jalan. Ini batu yang terpendam selama ribuan tahun. Ini dinaikkan. Suasananya sangat menyejukkan. Ini adalah teman saya. Beliau adalah seorang master spesialis penarikan benda pusaka, juga ahli dalam bidang penyembuhan penyakit non medis. Jangan ya. Masuk di YouTube tuh. Bagi teman-teman yang membutuhkan bantuannya bisa menghubungi Master Mukhtar ya. Ini juga dari Lumajang, teman seperjuangan. Sudah berapa lama Master melakukan penarikan juga pengobatan untuk terapi non medis? Mungkin mulai sekitar tahun 2013 itu. Ya 2013. Kira-kira pengalaman apa yang menarik selama melakukan pengobatan, terapi atau penarikan? Ya pengalaman macam-macam. Ada yang sampai parah lagi nggak bisa diceritain gitu lah. Kira-kira ada nggak yang sangat, soalnya kan berhubungan dengan mistik, dengan makhluk astral. Kira-kira ada yang membahayakan tidak sama? Ada yang membahayakan itu. Ya cuma ya alhamdulillah masih dikasih perlindungan dan dikasih keselamatan. Untuk yang mengancam dari segi hal yang bahaya itu ya banyak gitu terjadi ledakan ketika saya nyampe rumah gitu, saya pulang. Kira-kira apa nggak bahaya untuk keluarga, anak istri? Nah, untuk itu memang saya sudah ada persiapan. Jadi sebelum melangkah itu sudah saya pikirkan. Jadi untuk keluarga ya mudah-mudahan terus terlindungi lah. Berarti sudah ada pembentengan sebelumnya. Insya Allah seperti itu. Terus buka terapi apa juga di rumah sendiri, apa juga buka terapi? Kalau untuk terapi di rumah ya nggak buka pas kayak ada pelakat gitu, enggak. Ya cuma bagi orang-orang yang tahu aja, walaupun orang jauh-jauh antara ke mulut gitu itu, jadi ya ada yang datang gitu. Ya istilahnya nggak buka sampai kayak ada pelakat gitu, enggak. Untuk awal-awal buka terapi itu kok mula-mula kalau langsung buka terapi itu gimana ceritanya? Awal mulanya itu ya itu dari bela diri, belajar sedikit, akhirnya tahu dari aliran darah yang mana, urat-urat yang mana. Dari situlah saya tahu sampai saya tekuni, pelajari, dari ya
kayak gini dah. Tahu pengalaman gitu. Untuk ilmuannya itu apa murni dari bela diri, apa memang ada ilmu lain dari luar? Campur. Campur. Ya sebagian itu ada yang dari bela diri, ada yang dari luar. Intinya antara ini sama ini. Itu aja sebenarnya. Kira-kira apa ada mantra-mantra khusus buat nerapi atau narik benda keras itu? Kalau untuk nerapi bacaannya, kalau untuk saya itu ya sholawat itu aja, dan untuk penarikan itu memang ada sendiri. Tapi ya pasti ada lelakon gitu. Nggak pasti instan. Untuk terapinya itu bisa nggak amalannya disebutkan, amalan apa yang biar teman-teman. Kalau untuk terapi amalan itu saya tuh nggak pas paten pakai amalan yang ini, enggak, karena untuk khusus terapi cuma menggunakan sebuah energi, dan bacaan itu cuma sebagai apa ya, sarana cuma itu gitu. Menggunakan tenaga dalam. Iya, menggunakan tenaga dalam. Oke teman-teman, Gitu. lihat ini menggunakan tenaga dalam, tidak menggunakan mantra-mantra lain. Perlu ditiru. Iya, dan walaupun juga untuk penarikan, dan itu yang paten itu tenaga dalam, dan untuk bacaan bagi saya itu cuma sarana. Lawang cuma Allah terjadi ya jadi gitu. Berarti yang penting kekuatan tenaga dalamnya sama kekuatan pikiran dan kekuatan pikiran itu. Keyakinan teman-teman, keyakinan. Soalnya kata Jawa itu ketika condro karo suryo, matahari dan bulan disatukan, jadilah mata ketiga, kan gitu. Nah itu. Dan mata ketiga itu yang insya Allah bisa melihat hal-hal ciptaan Tuhan yang tak terlihat. Mungkin gitu kurang lebihnya. Kira-kira kalau untuk penarikan apa dirasakan amalannya? Apa bisa diceritakan juga? Bisa. Ya, apa aja yang diamalkan? Kalau untuk penarikan itu tahap awal kan pastinya nggak langsung narik, pastinya harus mempunyai pendeteksi. Kalau untuk narik tapi nggak mempunyai pendeteksi, kayaknya nggak masuk akal. Iya, betul. Jadi untuk pendeteksi nggak apa-apa, saya bilang barang tergantung orangnya yang gitu. Allahumma bisultinil adil, gitu aja sebenarnya. Untuk pendeteksi, tapi ada target untuk melakukan itu beberapa bacaan gitu untuk mendeteksi. Tapi untuk ketika sudah terasa kalau itu ada, baru anas itu. Kalau untuk berbenas itu untuk menarik sebenarnya, dan itu diulang-ulang. Dan sudah itu untuk mewujudkan, ya sederhana, mungkin banyak orang yang tahu, tapi ya tergantung orangnya melakukan yang sungguh-sungguh apa tidak, kan gitu. Sirsat gitu itu yang untuk mewujudkan sirsat sifat gaib wujud itu sebenarnya. Itu aja ya. Terus untuk bacaan pendeteksian itu apa ada harus melakukan berapa hari gitu? Harus diamalkan berapa hari? Iya, pendeteksi dan juga penarik juga mewujud itu sekaligus dilakukan bersama. Cuma target hitungannya itu yang nggak sama. Kalau untuk pendeteksi itu 113 cuma gitu. Dan cara melakukan, kalau memilih 1 minggu ada 2 pilihan. Kalau yang 1 minggu itu puasa, mutis. Itu 1 minggu tetap sahur, buka itu makan, cuma puasanya. Ada puasanya. Dan kalau memilih yang 21 hari itu enggak perlu puasa, cuma ketika ke hari ke 19 itu puasa juga, cuma 3 hari, 19, 20, 21 itu mutis juga. Sebenarnya kayak gitu. Itu waktu penarikan apa enggak bahaya untuk diri sendiri? Untuk penarikan itu ya setidaknya kan antisipasi dulu untuk teman-teman dan untuk saya sendiri, istilah kayak tameng gitu. Tamengnya dulu. Ditameni dulu gitu. Dan untuk tameng ya sebuah tenaga dalam, itulah energi. Terus pernah nggak waktu narik itu sampai kejadian yang dianggap fatal gitu? Sering, kalau dulu sering, waktu tahun 2015 ke atas sampai 2017 itu sering saya terjadi kayak pingsan. Bukan, enggak, kalau pingsan nggak pernah. Kayak diuncalkan gitu loh. Mental itu. Mental, iya, sampai geblak. Gesekan energi, mental ini. Iya itu. Jadi teman-teman siap bopong gitu. Waktu itu mungkin belum
sempurna ilmunya. Mungkin gitu. Jadi sekarang sudah sempurna. Alhamdulillah. Jadi sekarang mau praktek rencana Mas ya? Insya Allah. Kira-kira untuk daerah sini memang apa aja yang kira-kira menurut Master yang ada di lokasi ini? Kalau untuk di lokasi ini, kalau barang-barang kayak barang antik, kayak dari segi patung kuningan dan dari pusaka-pusaka yang tengahnya itu kuning, mungkin bisa dikatakan itu jenis ular di kuning di tengah itu ada. Wadah. Dan cuma saya wujud apa tidaknya tergantung kemampuan saya. Dan selain itu ya pusaka-pusaka kayak condre kayak itu ada. Ada ya. Juga sejenis mustika juga ada di sini. Terus Insya Allah gitu. kalau menurut Master, menurut penerawangan Master ini situs ini kan dinamakan situs prasejarah. Kira-kira sejak kapan prasejarahnya ini? Soalnya ceritanya itu simpang siur, nggak ada yang sama. Kalau menurut versi saya pribadi ya, ini memang dari Mojopahit ya, ketika Arya Wiraraja itu turun ke Madura dan dikasih tanah perdikan di Lumajang, sampai akhir terjadi turun ke siapa itu, Minak Koncar. Minak Koncar sama Arya Wiraraja itu beda orang karena beda masa. Dan di zaman Minak Koncar itulah juga di sini ini apa ya, terjadi kayak apa ya, petilasan kayak gitu ya, petilasan gitu. Jadi ya banyak orang bermukim di waktu zaman itu, kira-kira kayak gitu insya Allah. Berarti zaman itu masih zaman kerajaan? Masih zaman kerajaan itu. Tapi pernah ada cerita orang yang menemukan telapak tangan yang ukuran jarinya itu selengan-lengan tangan. Berarti itu telapak tangan raksasa itu. Raksasa. Kalau melihat dari segi penemuan itu tadi, itu kan termasuk situs prasejarah. Kalau masih zaman kerajaan berarti kan sudah sejarah. Gimana menurut Master? Kalau untuk itu, karena zaman dulu itu sejenis dari ilmu segi Lantara Gunung Tapancasana itu memang benar-benar ada. Dan ada ilmu yang orang pernah ada itu, ilmu buto ijo itu saya pernah dengar. Buto ijo katanya ketika dipukulkan cetas gitu, mungkin jarak jauhnya ketika nempel pas setangan, tapi ketika nggak nempel jarak jauh jadi mungkin agak besar. Mungkin menurut versi saya, tapi kebenarannya saya nggak tahu. Waktu itu yang ada telapak tangan mungkin entah itu benar-benar raksasa, entah itu ilmu itu tadi. Itu mungkin gitu. Oke, Master, kita langsung narik bagaimana sekarang? Langsung praktek ya? Insya Allah kita buat coba pembuktian untuk para penonton, biar menghibur para penonton, biar semakin bersemangat. Kita coba, mudah-mudahan ada yang wujud. Oke teman-teman, kita saksikan Master Mukhtar melakukan penarikan di lokasi situs Kandangan ya, daerah Kandangan, yaitu Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Mungkin teman-teman mau menyaksikan, kita ikuti terus videonya langsung sampai selesai ya. Oke, kira-kira di mana Master tempat yang tepat? Mungkin di area sini aja dulu ya Pak. Area sini. Oke, menurut Master area sini ditemukan sudah terdeteksi. Oke, sekarang kita saksikan ya. Oke teman-teman, ini Master Mukhtar sedang melakukan pendeteksian. Oke, tanya dia sudah menemukan sasaran yang tepat. Lihat teman-teman, lihat.
ini sudah dapat. Ini kayaknya sudah dapat teman-teman, sudah dapat. Kita lihat apa yang didapatkan. Batu, rupanya berbentuk batu. Wujudnya seperti mustika ya, batu mustika teman-teman. Nah, ini karena kotor ya, tidak begitu kelihatan ya. Bisa saya pegang master ya, untuk menyaksikan ya. Ini teman-teman, ini berupa batu, atau batu apa namanya ini, hasilnya batu. Kayaknya ada, kayaknya sudah menemukan lokasinya. Saksikan teman-teman. Itu dapat merah rasanya, terlihat merah ya teman-teman, merah merah delima teman-teman, merah delima ya. Nah itu bentuknya seperti merah delima ya. Kita mesti apa itu dengan merah, jenis merah, ada yang merah apa, mustika liman, ada yang kalau menurut master ini mustika apa master? Mustika apa ini? Ini energinya juga lumayan besar, energinya lumayan besar. Bisa menentukan ini mustika apa. Penting ini sudah berhasil menarik. belum bisa memastikan, Bisa pastikan ya. fokus dulu, Masih fokus menarik dulu, mau dihabiskan katanya dari sini. Mau dilanjut
Lagi, Master. Berlamuk deh. Itu akar ya, teman-teman, itu akar ya, bukan cemeti ya, itu akar. Agak dalam kayaknya ini. Perlu dikorek teman-teman, karena agak dalam katanya ya. Tarap ah. Barang ke ada. Oke, insyaallah oke. Kita mulai naik. Terlalu punya akarnya sehingga sulit menariknya.
boleh boleh. Sudah nampak ayamnya keris ya, udah nampak besinya. Tondi Pak keris, tondi Keris. lah, masuk wilayah ding. Mau dicuci jelas kemarin. Nggak iPad juga. Menemukan sebuah pusaka, entah pusaka apa ini. Entah pusaka apa ini, karena belum jelas karena kotor ya. Nanti dicuci. Teman-teman, kita juga ditemani oleh Master Budi ya, seorang ahli tenaga dalam. Beliau juga melatih di Surabaya. Jadi teman-teman jika mengenalnya silahkan hubungi untuk minta dilatih tenaga dalam. Oke teman-teman, kita lanjut. Teman-teman, ini sudah diuji ya. Sudah diuji ya, ini bentuknya seperti ini. Silahkan terka sendiri ini senjata apa, keris atau apa, saya juga nggak tahu ini ya, karena saya bukan ahli perkerisan. Jika teman-teman mengetahui entah ini keris apa. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lihat, kita tonton bisa membawa manfaat, dan jika ada yang kurang cocok, kurang baik, abaikan, yang positif ambil hikmahnya, bisa buat pembelajaran. Oke, semangat terus belajar ilmu, jangan pernah putus mencari ilmu, jangan pernah berhenti belajar ilmu, dan yang terpenting adalah sering melakukan praktek. Kunci utama adalah praktek. Semakin sering praktek, kemampuan Anda semakin ahli dalam bidang apapun. Oke, selamat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.